Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas mengenai UTS Statistika Matematika di tahun saya dulu, di tahun 2018 ambilnya ya. Oke, kita mulai aja ke soal yang pertama. Probabilitas bahwa sebuah misil yang ditembakkan ke sebuah target tidak terdeteksi oleh sistem anti-misil adalah 2/3. Misalkan probabilitas bahwa misil mengenai target dengan sukses jika misil tersebut tidak terdeteksi adalah 1/4. Kemudian, jika 4 misil ditembakkan secara satu persatu antara tembakan independen, maka probabilitas bahwa yang pertama, keempat misil sukses mengenai sasaran. Kalau kita bikin petanya gitu, ini misilnya, bisa dua kemungkinan ya. Bisa terdeteksi, kita simbolkan dengan D, bisa tidak terdeteksi. Atau boleh juga nulis D komplement gitu ya. Kalau tidak terdeteksi, dia punya dua kemungkinan, bisa sukses, kena sasaran, bisa juga tidak sukses, atau TS. Nah, di sini peluangnya itu adalah 1/4, ya. Berarti yang tidak suksesnya adalah 3/4. Kemudian, ketika dia tidak terdeteksi, peluangnya 2/3, sedangkan yang ini sisanya 1/3. Oke, nah peluang-peluang ini ngartiin apa sih sebetulnya? Kalau dari sini, ini artinya peluang tidak terdeteksi. Yang 1/3 ini adalah peluang dia terdeteksi. Sedangkan yang ini peluang sukses bersyarat tidak terdeteksi. Gitu. Nah, pertanyaan itu kan peluang keempat misil itu sukses mengenai sasaran. Artinya kita perlu tahu dulu peluang dia kena sasaran itu berapa sih peluangnya. Oke, yang dimaksud soal itu berarti peluang tidak terdeteksi diiris dengan peluang sukses mengenai sasaran. Atau sama aja dengan probabilitas tidak terdeteksi dikalikan dengan probabilitas sukses bersyarat tidak terdeteksi. Kejadian bersyarat. Nah, jadi ini akan sama dengan 2/3 dikalikan dengan 1/4 alias 1/6. Gitu ya. Oke, berarti kalau untuk yang nomor A, kita bisa jawab karena cuma bisa 4/4-nya sukses, ya udah. Tinggal 1/6 pangkat 4 yang kalau disederhanakan sama dengan 1 dibagi 12/96. Jawabannya adalah ini. Kemudian untuk yang B, minimal 1 dari 4 misil tersebut mengenai sasaran. Oke. Kalau mau dari awal tadi didefinisikan variabel acaknya boleh. Kalau misal, jadi sebelum tadi kerjaan yang tadi teman-teman, ini jadi X misalkan nyatakan banyak misil yang sukses mengenai sasaran. Nah, distribusinya apa di sini? Distribusinya adalah binomial ya. Binomial N, parameternya, peluang suksesnya adalah 1/6. Yang tadi kita sudah coba hitung ini. Oke, berarti untuk yang nomor B, dia nanya itu adalah probabilitas X lebih dari sama dengan 1. Nah, kalau nyari probabilitas X lebih dari sama dengan 1 di sini, akan lebih mudah kalau kita pakai kejadian komplement. Yaitu 1 min probabilitas X sama dengan 0 atau tidak mengenai sama sekali sasarannya. Berarti ini akan sama aja dengan 1 min 4C0 gitu ya. Dikali suksesnya kan 1/6 pangkat 0 dikali komplement peluangnya 5/6 pangkat 4. Gitu. Yang kalau kita hitung ini nanti akan sama dengan ya kira-kira itu 0,51775. Jawabannya adalah ini. Selanjutnya untuk nomor yang C. Nah, kalau yang nomor A sama B masih 4 kali ditembakkan teman-teman, atau 4 buah misil yang ditembakkan. Kalau sekarang dia nanya justru berapa jumlah misil yang harus ditembakkan sehingga minimal sebuah misil sukses mengenai sasaran dengan probabilitas lebih dari sama dengan 0,99. Oke, jadi kalau tadi itu ada sebanyak 4 misil,
Kalau sekarang, oke, kalau tadi berarti ini 4 ya. Kalau sekarang kita punya X-nya itu terdistribusi binomial n, seper 6. Nah, yang ditanya itu n-nya berapa sih? Gitu. Nah, yang kita udah punya di soal itu adalah probabilitas X lebih dari sama dengan 1 karena minimal sebuah misil. Peluangnya itu harus lebih dari sama dengan 0,99. Ya, kita masih bisa cari dengan cara yang sama seperti tadi. Artinya, probabilitas X sama dengan 0 itu akan kurang dari sama dengan 0,01 ya. Atau kalau mau ceknya ya ini tinggal diubah. X sama dengan 0 lebih dari sama dengan 0,99. Berarti tinggal tukar posisi nanti jadinya seperti ini. Oke, kita coba dibaliknya ya. Nah, itu berarti probabilitas X sama dengan 0-nya itu kurang dari sama dengan 0,01. Probabilitas X sama dengan 0-nya, kalau ada N buah itu, berarti tinggal N C0 dikali suksesnya sebanyak 0 kali, dikali peluang gagalnya adalah 5/6 sebanyak atau sepangkat N. Gitu ya. Kurang dari sama dengan 0,01, berarti ini tinggal ini 1, ini juga 1. Kemudian kalau kita kasih log aja kedua ruas. Di log 5/6 pangkat N kurang dari sama dengan log 10 pangkat minus 2. Seperti itu. Kemudian maju N log 5/6 kurang dari sama dengan min 2. Ya, min 2 log 10 ini 1 ya. Jadi tinggal min 2 doang. Berarti N-nya itu kurang dari sama, N-nya akan lebih dari sama dengan min 2 log 5/6. Nah, kenapa tandanya berubah, Kak? Karena log 5/6 itu bisa teman-teman cek hasilnya akan negatif. Sehingga dia ini yang di sebelah kanan akan dibagi dengan negatif. Kalau kita hitung, nanti akan jadi ini akan mendekati 25,258 dan seterusnya. Maka minimalnya, karena ini harus lebih dari, minimal misilnya itu adalah sebanyak 26 buah. Jadi jawabannya adalah 26. Oke, soal selanjutnya nomor 2. Kali ini kita punya suatu fungsi distribusi atau CDF fx, f besar x sama dengan 1 plus e pangkat min alpha x plus beta dengan x elemen real, alfanya positif dan betanya elemen real. Yang pertama, buktikan bahwa fx memenuhi sifat-sifat fungsi distribusi. Kalau di buku Hawk and Craig ada 4 syaratnya. Yang pertama, si CDF-nya ini atau si fx harus bernilai dari 0 sampai 1. Yang keduanya itu fx fungsi tidak turun. Yang ketiga, f tahingganya akan sama dengan 1, artinya limit tahingganya sama dengan 1, dan f min tahingganya akan sama dengan 0, artinya limit menuju tahingganya akan sama dengan 0. Yang keempat, fx kontinu kanan. Kayak gitu ya, kontinu kanan. Oke, dari sifat-sifat ini kita mau coba buktiin satu per satu. Kita mulai dari sifat yang pertama. Sifat yang pertama yaitu dia di antara 0 sampai 1. Oke, kalau yang ini kita cukup coba cek aja. Kalau saya cobanya seperti ini. Yang pertama berarti 1 per 1 plus e pangkat min alpha x plus beta. Ini agak satunya kurang tengah. Harus lebih dari sama dengan 0. Nah, kita mau cek apakah ini benar. Kita bisa lihat dari sini, ini eksponen. Fungsinya pasti positif. Eksponen itu selalu di atas sumbu X ya nilainya. Jadi ini pasti positif. Lebih tepatnya nggak mungkin negatif sih ya. Lebih tepatnya nggak mungkin negatif. Dan ini juga positif. Jadi ini akan selalu bernilai positif. Nah, pertanyaannya, apakah dia akan kurang dari sama dengan 1? Kalau ini cara ngeceknya, kita bisa coba kali silang.
Ya, karena tadi nggak mungkin negatif ya hasilnya. Jadi kita bisa kali silang, coba. 1 kurang dari sama dengan 1 plus E pangkat min alpha X tambah beta. Coret-coret, E pangkatnya ini akan lebih dari 0. Nah, benar kan? Berarti lebih dari sama dengan 0. Jadi untuk yang pernyataan pertama, kita sudah bisa buktiin. Caranya cukup simpel aja. Kemudian yang kedua, fungsi tidak turun. Oke, kalau di definisi di kalkulus, fungsi tidak turun itu ini. Untuk setiap X1 lebih dari X2, maka Fx1 lebih dari sama dengan Fx2. Ada sama dengannya. Nah, kita mau coba buktiin untuk di sini. Oke, ini buktinya bisa dari bawah. Bisa dari yang sini juga sih, teman-teman. Jadi, kedua ruas kita kalikan dengan alfa. Jadi alfa X1 lebih dari alfa X2. Kemudian ditambahin beta. Seperti ini, kemudian dikasih minus kedua ruas. Artinya nanti tandanya akan berubah jadi positif. Berubah tanda maksudnya. Seperti itu. Kemudian dikasih eksponen. Ya, dipangkatin. Kenapa ini bisa selalu berlaku? Karena basis eksponennya itu adalah bilangan E sendiri yang nilainya lebih dari 1. Jadi bentuk yang dari sini ke bawah akan sama aja. Gitu ya. Akan sama gitu, ekivalen. Kemudian tinggal kita tambahin 1 masing-masing. Tambahin bilangan positif kan nggak akan berubah pertidaksamaan. Seperti itu, lalu diseperin. Jadi kalau diseperin seperti ini, teman-teman. Nah, tandanya dia akan berubah. Gitu. Ya. Alpha X2 plus beta. Oke. Nilainya ini akan menjadi sama dengan apabila X1 sama X2-nya kita deketin ke tahingga sih. Jadi untuk yang pernyataan nomor 2 kita sudah bisa tunjukin juga kalau di sini F besarnya tidak turun. Kayak gitu ya. Jadi sudah terbukti nih di sini. Oke, selanjutnya kita akan buktiin yang ketiga. Yang ketiga itu bilang F tahingga itu akan sama dengan 1 dan F min tahingga sama dengan 0. Nah, ini maksudnya bentuk dari limit tahingga yang plus dan yang minnya. Kalau kita coba tulis, limit X menuju tahingga dari 1 plus eksponen E pangkat alpha X plus beta. Kalau kita deketin menuju tahingga, teman-teman, yang ini akan jadi besar banget nilainya, sedangkan karena pangkatnya minus, akan kecil sekali nilainya. Artinya karena ini kecil sekali, eksponen min alpha X plus beta akan menuju 0. Kalau dia menuju 0, berarti kita tinggal punya 1 per 1. Dia akan menuju 0, artinya ini tinggal 1 per 1 tadi ya, sama dengan 1. Jadi sudah benar nih, kalau untuk yang limit tahingganya. Kalau limit X menuju min tahingga, berarti 1 plus eksponen E pangkat min alpha X tambah beta. Nah, karena dia menuju min tahingga, artinya karena di sini minus, ya, ini akan menjadi positif sekali nih teman-teman. Kalau kayak gitu, ini akan menuju tahingga nilainya. Nah, kalau pada limit kan kalau kita punya 1 dibagi tahingga nih, bilangan yang gede banget, hasil akan sama dengan 0. Jadi untuk syarat yang ketiga kita juga sudah bisa penuhin. Oke. Oke, kita selanjutnya ke yang keempat, yaitu F. Sorry, ini malah penghapus ya. Fx kontinu kanan.
Ya, artinya apa sih? Artinya limit X menuju misalkan A dari kanan dari Fx itu akan sama dengan F A dari kanan yang sama dengan Fa itu sendiri. Ya, kira-kira kayak gitulah definisinya. Nah, tadi kita balik ke fungsinya tadi. Limit X menuju A dari kanan. Sembarang aja gitu ya, sembarang A. Jadi teman-teman bisa pakai dari 1/1 plus E pangkat min alpha X plus beta. Ya, karena ini tidak mempengaruhi, kalau disubstitusi, ini akan jadi 1 plus E pangkat min alpha A gitu ya, tambah beta. Nah, karena di sini alfanya positif gitu ya. Nah, ini akan sama aja sih jadinya dengan FA. Gitu. Jadi ya dia continue aja ya. Tidak, kalau di eksponen ini kan dia di E pangkat dia nggak continue, jadi selalu continue. Seperti itu sih kira-kira untuk yang continue kanannya. Oke, sekarang kita ke bagian yang B. Bagian B nanya PDF dari fx gitu ya. Oke, kita misalkan PDF-nya adalah f kecil x, ini berarti diperoleh dari d per dx fx itu sendiri. Yang sama dengan d per dx dari 1/1 plus e pangkat min alpha x plus beta. Seperti ini ya. Nah, kalau kayak gini, turuninnya cukup mudah. Bisa jadi min 1 dikalikan dengan 1 plus e pangkat min alpha x plus beta pangkat min 2 dikalikan dengan turunan yang bagian dalamnya, yaitu min alpha e pangkat min alpha x tambah beta. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat ini ada min kali min jadi plus. Seperti itu. Itu berarti kalau disederhanakan jadi alpha e pangkat min alpha x plus beta dibagi dengan 1 plus e pangkat min alpha x plus beta di kuadratin. Ya, ini ya. Dengan tadi x-nya itu merupakan bilangan real, alfanya positif, dan betanya juga elemen bilangan real. Jadi untuk yang B, yang ini. Kemudian kita akan coba ke C. Ya. Kalau C itu seperti verifikasinya, kita akan tunjukkan bahwa fx itu sama dengan alpha dikali fx dikali 1 min fx. Dengan yang dalam f-nya ini CDF-nya. Tadi kita sudah dapat ya, fx-nya seperti yang ini. Nah, kita akan coba cek apakah sama. Kita mulai dari yang kanan. Alpha fx dikalikan 1 min fx. Nah, ini akan sama aja dengan alpha dikali fx-nya 1 per 1 plus e pangkat min alpha x plus beta dikalikan dengan 1 min 1 per 1 plus e pangkat min alpha x plus beta. Gitu ya. Nah, kemudian ini kan bisa samain penyebut nih, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau disamain penyebut, nanti akan tersisa di pembilangnya adalah e pangkat min alpha x tambah beta. Dibagi dengan 1 plus e pangkat min alpha x tambah beta juga. Gitu. Jadi kalau ini dikaliin, nanti jadinya kuadrat. Kalau atasnya dikaliin, juga bisa. Alpha e pangkat min alpha x tambah beta. Dibagi dengan 1 plus e pangkat min alpha x tambah beta kuadratin. Nah, ini akan sama dengan fx seperti pada soal sebelumnya. Jadi sama ya. Jadi untuk nomor 2 kita sudah membuktikan bahwa fx akan sama dengan alpha f besar x dikalikan dengan 1 min f besar x. Jawabannya sudah terbukti. Nah, selanjutnya kita mau coba ke nomor 3. Misalkan x adalah variabel random sedemikian sehingga berlaku probabilitas x sama dengan c sama dengan probabilitas x sama dengan min c sama dengan setengah. Nah, kalau seperti ini kita sebenarnya bisa ringkas, teman-teman.
Kalau fx nih, misalkan f kecil itu PDF-nya, dia akan menjadi setengah apabila x-nya c, c dan min c, 0 kalau x lain. Artinya apa sih? Titik sampelnya cuma ya c sama min c gitu loh. Cuma ada dua yang mungkin ya. Kayak misalkan kita ngelempar koin, cuma ada angka sama gambar masing-masing setengah. Dengan asumsinya koinnya seimbang. Kayak gitu. Nah, berarti untuk yang nomor A itu cukup mudah. Ekspektasi itu kan rumusnya ini ya. Gimana sih? Ya, pokoknya penjumlahan lah ya dari X sama Fx. Nah, X-nya jalan, F-nya juga jalan kan. Kalau di sini karena cuma ada dua, berarti C dikali Fc ditambah min C dikali F min C. Ini ekspektasinya. Nah, C dikali setengah dikurangin C dikali setengah juga. Coret-coret, ekspektasinya akan sama dengan 0. Oke, untuk yang B, nah variansi nih teman-teman. Variansi kalau mau mencarinya itu kita bisa pakai ekspektasi X kuadrat, momen keduanya, dikurangi dengan ekspektasi X yang tadi kita sudah peroleh, dikuadratin. Tadi ekspektasi X-nya itu 0. Artinya ini akan 0. Nah, jadi kita tinggal cek momen keduanya aja. Ini akan sama dengan sumasi dari X kuadrat dikalikan dengan Fx. Kalau rumusnya. X anggota A bagus deh, baru keinget. A bagus tuh gimana ya? Pokoknya yang bagus lah ya A-nya ya. Nggak tahu bikin A bagus gimana. Nah, berarti ini akan sama dengan C kuadrat dikali Fc. Fc nih. Ditambah min C kuadrat dikalikan dengan F min C. Hasilnya akan sama dengan C kuadrat per 2 ditambah C kuadrat per 2. Hasilnya adalah C kuadrat. Maka variansinya itu adalah C kuadrat. Nah, yang terakhir, suruh tunjukkan bahwa yang di kiri, probabilitas yang kiri sama dengan yang kanan. Oke, kita coba pakai warna lain. Nah, ini berarti dia mau tahu nih probabilitas mutlak X min ekspektasinya 0 kurang dari sama dengan C. Apakah sama dengan tadi variansinya C kuadrat ya? Apakah sama dengan 1? Karena C kuadrat per C. Ya kan kalau diganti nih. Apakah sama dengan 1? Nah, kita coba bongkar dari sini. Ya. Probabilitas mutlak X kurang dari sama dengan C, kalau dikalkuluskan ini akan sama dengan probabilitas min C kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan C. Nah, karena tadi kita cuma punya nilai probabilitas untuk 2 titik, ya, berarti karena ini dari min C sampai C, kita cuma lihat yang min C sama C-nya aja. Atau sama dengan probabilitas X sama dengan min C ditambah probabilitas X sama dengan C. Nah, tadi nilainya setengah ditambah setengah. Hasilnya sama dengan 1. Jadi sudah terbukti ya teman-teman. Ya, boleh nulisnya QED gitu ya. Quod erat demonstrandum boleh juga. Atau mau tulis terbukti aja juga nggak apa-apa. It's okay. Jadi nomor 3 sudah selesai. Oke, soal selanjutnya nomor 4. Misalkan X dan Y merupakan variabel-variabel random dengan PDF bersamanya adalah seperti di soal. Maka yang pertama, tentukan syarat yang harus dipenuhi oleh C. Oke, mungkin kita coba gambar dulu kali ya daerahnya seperti apa. Di sebelah kanan deh. Yang pertama, yang garis ini teman-teman. X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan Y. Berarti teman-teman gambar dulu garis Y sama dengan X atau X sama dengan Y. Sama aja. Seperti ini. Kalau X sama dengan 0 itu berarti sumbu Y. Berarti nanti batasnya di sini. Nah, kalau X kurang dari sama dengan Y yang mana nih? Apakah yang atas atau yang bawah? Ya, teman-teman bisa coba aja sembarang titik. Misalnya, Kakak pilih di sini 0,1 deh. Artinya, kalau X kurang dari sama dengan Y, 0 kurang dari sama dengan 1. Dan ini benar. Berarti daerahnya ada di sebelah sini. Ya, mirip-mirip sama program linear gitu ya, pas lagi SMA. Kemudian, untuk yang selanjutnya,
Y lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0 itu sumbu X, kurang dari sama dengan C. Kalau penulisannya seperti ini, C-nya harusnya sih positif ya. Gitu. Dan letaknya di bawah, berarti kalau kita gabungkan dengan yang sebelumnya, daerahnya tuh ini, yang diarsir campuran biru sama hitam. Ya, oke. Sekarang kita mau coba syaratnya apa. Kebetulan ini dua variabel, berarti bisa kita sebut integral atas batas. Misalkan daerahnya kita namain R, fx, y, dy dx gitu misalnya. Atau dx dy kali ya. Bebas lah pokoknya, mau dy dx atau dx dy sama aja. Harus sama dengan 1. Nah, sekarang kita mau coba tentuin. Mungkin sampai di materinya teman-teman belum belajar yang apa namanya pakai, karena ini didapat nyari daerahnya pakai MD2 sebetulnya kalau zaman dulu. Cuma nggak apa-apa, akan saya coba jelaskan. Jadi misalkan kita pilih dy dx nih, berarti kita mau mencari batas pada sumbu y-nya. Dari mana sampai mana. Caranya itu cukup mudah. Teman-teman tarik garis yang sejajar dengan sumbu y-nya juga. Gitu ya. Jadi dia masuknya dari garis y sama dengan x, sedangkan keluarnya itu dari garis y sama dengan c. Artinya yang dalamnya itu batasnya dari x sampai dengan c. Fx y-nya kita tulis. Ini baru batas y-nya. Nah, kalau untuk batas x-nya gitu ya, tarik yang sejajar dengan garis sumbu x maksudnya. Masuknya itu ada di x sama dengan 0, keluarnya itu ada di, ya kalau ini berarti pakai batas yang sederhananya. Jadi yang tadi sudah pakai variabel, kalau ini yang sederhananya. Dari 0 sampai C. Teman-teman tinggal lihat sisanya aja. Itu tadi contoh kalau misalkan mau pakai X dulu baru Y-nya. Gitu sih. 0 sampai C. X. Harus sama dengan 1. Nah, kita coba selesaikan. Berarti kita coba abaikan dulu aja satunya ini. Kita coba hitung. Integral dari 0 sampai C. Kita integralin kan berarti jadi 2C kuadrat dikali Y. Batasnya X sampai C dx. 0 sampai C, 2C kuadrat, C min X seperti ini, dx. Ya. Terus kita coba hitung, kita pindah ke sini. Ini hasilnya akan sama dengan 2 per C kuadrat, Cx min setengah X kuadrat, dari 0 sampai C. Kemudian kita substitusi. Kalau substitusi 0 pasti habis ya, karena ini ada variabel X masing-masing, jadi cukup substitusi yang batas atas. Kali C kuadrat min setengah C kuadrat. Nah, hasilnya berapa? 2 per C kuadrat dikali C kuadrat per 2. Atau setengah C kuadrat. Coret-coret hasilnya sama dengan 1. Dan ini sama dengan yang kita mau coba cari. Nah, kalau seperti itu syarat C-nya apa, Kak? Karena C-nya tadi dari batas ini sih harusnya positif. Ya, karena kalau misalkan ini nggak ada daerahnya, ya kalau misalkan C-nya 0 nggak mungkin, nanti nggak ada daerahnya. Jadi syarat untuk C itu adalah karena terpenuhi oleh semua bilangan real yang positif, maka C-nya harus lebih dari 0. Itu syarat untuk C-nya. Nah, selanjutnya kita mau coba cari yang bagian B sama C-nya. PDF marginal untuk X. Tadi sebetulnya kita sudah cari teman-teman PDF marginalnya. Jadi yang dimaksud PDF marginal itu kita coba integralkan terhadap batas variabel lainnya. Kalau di sini PDF marginal dari X berarti batas Y-nya yang kita integralkan. Nah, sebenarnya sampai sini kita udah ketemu nih PDF marginalnya. Jadi kita tulis ulang aja ya. Jadi kita bisa tulis fx langsung. Integral atas Y-nya yaitu X sampai C fx, y dy. Ya, kalau marginal X itu seperti ini, kalau marginal Y berarti berlaku kebalikannya. Akan sama dengan, mungkin langsung aja kali ya. Karena udah dicoba tadi, kita bisa langsung pakai yang sebelah sini nih. Yang tadi sudah dihitung. Itu akan sama dengan 2 per C kuadrat C min X dengan batas X-nya itu akan sama dengan 0 sampai dengan C. Kenapa sama dengan C, Kak? Padahal di sini Y kan sama dengan kurang dari sama dengan Y. Karena batas Y-nya sudah kita pakai. Jadi ini tinggal dari 0 sampai
C aja. Dan bernilai 0 untuk X yang lain. Nah, perlu mungkin ya penulisan seperti ini. Nah, sekarang kita mau ke yang C nih. Kita pindah halaman. Yang C itu adalah PDF bersyarat atau f(x) bersyarat y. Nah, ini akan sama dengan f(x, y) dibagi dengan fy, PDF marginalnya. Nah, tadi kan kita belum cari tahu nih PDF marginalnya. Jadi kita bisa cari tahu dulu ya. Oke, kita di sini. Sorry. Oke, berarti fy itu akan sama dengan, nah batas x-nya kita lihat tadi gimana sih? Batas x-nya itu yang tadi kakak bilang pertama. Ini. Sejajar sama sumbu x, masuknya dari x sama dengan 0, keluarnya dari garis x sama dengan y. Jadi cari masuk dan keluarnya itu di mana? Nah, berarti dari 0 sampai y, fungsinya dx gitu. Karena batas terhadap x nanti akan sama dengan 2 per c kuadrat dikali y min 0 atau sama dengan 2y per c kuadrat. Untuk y-nya jangan lupa ya, c gitu. Dan bernilai 0 untuk y lain. Nah, ya udah deh, kita tinggal masukin aja fx, y-nya kan 2 per c kuadrat dibagi dengan 2y per c kuadrat. Coret, 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 coret. Jadi setelah coret kita bisa peroleh fx bersyarat y-nya adalah 1 per y dengan y-nya itu untuk lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, kurang dari tak hingga tahu, y-nya harus lebih dari sama dengan 0 aja. Dan bernilai 0 untuk yang lainnya. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir, soal di pembahasan hari ini. Kita punya tabel di sini. Distribusi probabilitas bersama dari jumlah mobil itu dinyatakan dengan variabel acak X, dan jumlah busnya itu dinyatakan sebagai Y. Mobil dan busnya ini pada lingkaran untuk jalur putar balik dengan PDF-nya seperti ini. Nah, yang pertama kita suruh cari berapa probabilitas terdapat satu mobil dan satu bus dalam area lingkaran. Oke, satu mobil dan satu bus. Ini berarti dia nanya probabilitas X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Yang dan ya teman-teman. Jadi ini akan sama dengan, kita lihat nih, nyata yang ini. Ya, yaitu 0,03. Gitu. Nah, yang A selesai. Yang kedua, yang B, berapa probabilitas terdapat paling banyak satu mobil dan paling banyak satu bus dalam pada area lingkaran. Oke, paling banyak ya. Jadi dia nanya f x kurang dari sama dengan 1 dan ada dannya ya teman-teman, y kurang dari sama dengan 1. Jadi nggak boleh tuh kayak 2 mobil dan 0 bus atau sebaliknya. Jadi harus terpenuhi di keduanya. Nah, artinya apa? Kalau seperti ini kita punya 4 kemungkinan pasangan, yaitu f00 ditambah f01 ditambah f10 dan ditambah f11. Kayak gitu ya. Oke. Nah, kita tinggal cari, kita tinggal lihat ya. Nah, nanti itu adalah yang sini, 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 dan sini ya. Paling banyak gitu ya. Berarti kita tinggal jumlahkan. Hasilnya nanti adalah 0,025 ditambah 0,015 gitu, ditambah 0,05 tambah 0,03. Yang ini adalah 0,04 ditambah yang ini 0,08. Hasilnya adalah 0,12 atau 12% peluangnya. Oke, yang C sekarang. Berapa probabilitas bahwa terdapat satu mobil pada lingkaran? Oke, terdapat satu mobil. Berarti yang ditanya ini adalah PDF marginal ya teman-teman. Terdapat satu mobil, berarti yang mobil kan X. Nomor C, yang pertama F X sama dengan 1. Nah, berarti
kalau X sama dengan 1, teman-teman nggak perlu peduli Y-nya, langsung jumlahin aja di sini semuanya. Karena ini X-nya sama dengan 1, mau Y-nya berapapun sama aja. Gitu. Jadi, sama aja kayak gini. Sigma, Y-nya jalan dari 0 sampai 2, F 1, Y. Kayak gitu. Ini PDF marginalnya untuk X sama dengan 1. Maka akan sama dengan 0,05 ditambah 0,03 tambah 0,02. Kalau diperoleh hasilnya adalah 0,10. Gitu. Untuk yang C. Kemudian, berapa probabilitas bahwa terdapat satu mobil pada area lingkaran, kemudian berapa probabilitasnya lanjutannya gitu, terdapat satu bus pada area lingkaran. Jadi kalau tadi F X1-nya berapa, sekarang F Y sama dengan 1-nya. Nah, ini kita tinggal ubah sedikit. Tapi yang jalannya itu adalah X-nya. Dari 0 sampai 5, F X, 1. Seperti itu. Sama dengan, tolong cek ya kalau misalkan salah. Harusnya sih benar. Oke, benar. Ya. Oke, sekarang yang D nih. Yang D, apakah X dan Y adalah variabel yang saling bebas? Coba jelaskan. Oke, kalau kita punya di sini ya, Fx, Y dikatakan independen jika dan hanya jika Fx dikali Fy. Perkalian PDF masing-masing. Nah, gimana cara ngerjainnya di sini, teman-teman? Oke, pertama kita coba cari dulu marginal masing-masingnya. Nah, semoga muat ya. Yang hijau nih. Untuk cari yang Fy. Fy ini, dia punya 3 kemungkinan nilai. Kalau Y0, itu 0,5. Ups. 0,5 untuk Y sama dengan 0. Kemudian untuk Y sama dengan 1, kita coba kerjakan nih, kita hitung. Nanti akan sama dengan 0,15, 0,03, 0,075, tambah 0,09, tambah 0,06, tambah 0,03. Hasilnya adalah 0,3 ketika Y-nya sama dengan 1, dan yang berarti sisanya Y sama dengan 2 itu peluangnya 0,2 ya. Nah, kemudian untuk yang Fx, juga ya, teman-teman hitung ya. Ini kita coba ke sini aja satu persatu. Berarti ketika X-nya 0, nilainya dia adalah 0,05. Yang tadi kita sudah hitung 0,10. Kalau yang ini tadi 0,25. Kalau yang ini berapa tuh? 0,30 gitu. Yang ini oke. 0,2, dan yang terakhir yang paling bawah nih itu sama dengan 0,1. Kalau kita cek ya, ini 40, ini 60 bawahnya, berarti udah pas gitu ya. Oke. Nah, teman-teman nanti coba kalian satu persatu deh. Jadi misalnya nih ya, kita mau coba cek nih. Ini kita bersihin dulu acak-acakan. Kita mau coba apakah sama. Yang pertama nih, kalau Y pakai Y0 dan X0, kira-kira hasilnya berapa sih? 0,05 dikali sama 0,5. Bener nih. Nilainya 0,025. Kemudian, kalau X-nya 0, Y-nya 1, berarti 0,1 kan yang di tengah. Itu kalian coba 0,05 dikalikan dengan 0,3. Hasilnya adalah 0,015. Bener juga. Dan seterusnya, teman-teman coba tolong cek sendiri. Ini nanti akan sama. Jadi cari marginalnya dulu, kemudian setiap titiknya itu kita petakan. Karena ini ada 6 titik sampel, yang ini ada 3, berarti kan ada 18 nih. Nah, 18-18-nya harus sama seperti yang di tabel ya. Ya. Jadi gitu aja, kakak sudah coba ini memenuhi. Jadi kalau ini memenuhi, kesimpulannya adalah X dan Y merupakan variabel random yang independen atau saling bebas. Kayak gitu ya.
Ya rasanya kalau start mat itu kayak gampang-gampang susah, mungkin kita berpikir terlalu susah, padahal sebetulnya nggak susah-susah amat kok start mat ya. Jadi semoga lancar teman-teman UTS-nya. Sekian untuk hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Hai Sobat AK, terima kasih banyak ya telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita ya. Dan follow Instagram kita di bawah ini. Terima kasih semuanya.